Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin Swendar. Saya merupakan motivator magang di Bimba UEO Unit Gedung Panjang Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di tugas belajar di luar kelas hari ke-17, yaitu mengenai tema kegiatan Bimba UEO kedua. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan yaitu kegiatan modul baca, huruf verbal dan verbal kata dengan cara fun learning agar anak itu tumbuh minat bacanya dan menyukai baca-bacaan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk bermain baca-bacaan yaitu bermain verbal kata, bernyanyi lagu Labimba, dan bermain modul yang sudah dipahami. Nomor 3, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu tujuannya agar anak menyukai kegiatan baca-bacaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh seorang motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan itu dilakukan pada saat kegiatan inti atau selesai mengerjakan modul. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh seorang motivator? Kenapa menjadi prioritas utama? Karena agar semakin tumbuh dan terampil minat baca-bacaan anak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Jawabannya yaitu kita sebagai motivator itu harus mengulang kata-katanya yang belum dipahami oleh anak gitu kan, 3 kali gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara menerapkan kegiatan baca-bacaan bersama anak itu banyak ya, diantaranya kita itu bisa berdialog, bernyanyi lagu Labimba gitu kan, bercerita dan lain-lain. Pertanyaan ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Jika seorang motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan, yang terjadi itu anaknya bakalan tidak mau, tidak semangat, bahkan tidak menyukai kegiatan yang ada di Bimba gitu, yang motivator berikan kepada mereka gitu. Bisa juga Bimba itu bukan menumbuhkan minat, tetapi bisa juga menjadi tumbuh yang tumbuh ke kegiatan les yang terpaksa gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu memiliki sifat selalu kembali ke tengah. Jadi dari kanan ke tengah baru ke kiri lagi, dari kiri ke tengah baru ke kanan lagi, terus aja muter kayak gitu kan ya. Dan yang jadi prioritasnya itu dalam jam bandul itu adalah membaca. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan penerapan teori jam bandul itu adalah supaya anak itu tidak merasa bosan gitu. Tidak jadi bakalan tertarik sama kita gitu kan, dan bahkan bisa antusias. Pertanyaan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Ketika teori jam bandul itu diterapkan, yaitu dengan cara mewujudkan teori jam bandul itu diterapkan ketika selama kegiatan inti gitu, selama kegiatan Bimba itu di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkan teori jam bandul itu dengan mewujudkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik anak.
Pertanyaan kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dengan begitu maka terciptanya maka dengan begitu maka tidak akan terciptanya fun learning gitu, dan anak juga akan jadi tidak mau belajar gitu, akan malas. Pertanyaan keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak itu akan merasa belajar itu beban, mereka itu merasa tidak menyenangkan, mereka itu merasa menjadi terpaksa gitu kan, mau mengulang dan tidak mau mengulang dengan apa yang sudah diajarkan oleh motivator. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.